Ya, semua tahapan berjalan dengan baik. Kekhawatiran yang muncul ketika kita membahas bulan Maret April itu untuk menentukan ini akan dilanjutkan di bulan Desember ada, tetapi tidak cukup signifikan untuk terlalu dikhawatirkan. Misalnya nanti bagaimana kalau ada orang yang terkena COVID, bagaimana kalau reaktif dan macam-macam lah. Kita tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, yang reaktif juga ya. Tetapi kan kita juga tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena COVID itu karena tahapan pilkada. Jangan-jangan karena tahapan atau aktivitas di luar pilkada. Itu sangat mungkin. Nah, angkanya juga tidak terlalu signifikan. Jadi menurut saya secara umum semuanya bisa berjalan dengan baik. Proses kampanye juga dipatuhi karena berdasarkan pengalaman pada saat pendaftaran calon yang banyak kerumunan itu kemudian kita perketat semuanya. Kampanye berjalan dengan baik dan saya terima kasih pada saat hari pemungutan suara semua mematuhi protokol kesehatan yang kita terapkan, mulai dari cuci tangan, kemudian diukur suhu, kemudian kedatangan. Nah ini yang paling penting, ini kedatangan mereka tidak berkerumun dalam jam yang sama. Jadi mereka mematuhi rentang waktu yang sudah kita atur, datang per jam. Jadi nomor sekian sampai nomor sekian, jam 7 sampai jam 8 dan seterusnya. Jadi itu mungkin salah satu yang menjadi faktor tidak terjadinya kerumunan dan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Dengan para calon kepala daerah yang terjerat hukum akan berjalan seperti biasa atau seperti apa? Iya, kalau mereka masih jadi tersangka kan ini masih jalan seperti biasa, kecuali sudah jadi terpidana, nah itu akan berubah. Artinya tetap dilantik menjadi kepala daerah. Nah, kalau soal pelantikan nanti tanya pemerintah ya, dalam hal ini Pak Mendagri. Urusan KPU itu sampai dengan penetapan hasil pemilu. Siapa yang dapat suara terbanyak, siapa yang terbanyak pertama, terbanyak kedua, dan seterusnya ditetapkan oleh KPU. Kalau soal pelantikannya nanti pemerintahnya. Artinya mereka tetap menjadi diperbolehkan mengikuti pilkada itu. Iya. Sampai Iya, kecuali sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk calon yang meninggal dunia, Pak? ya Pak, ada berapa ya Pak? Kalau sekarang meninggalnya, kalau dia meninggalnya sudah menjelang hari pemungutan suara, ya dia tetap menjadi pasangan calon yang masih ada, tidak digantikan. Nah, nanti kalau sudah jadi, tapi saya nggak mau berandai-andai, jangan-jangan yang jadi yang lain. Tapi seandainya Ya pokoknya siapa yang meninggal dunia, tetapi meninggal dunianya sudah kan kita tentukan tuh. Kalau meninggal sebelum hari pemungutan suara, kalau meninggal 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kalau meninggal pada saat dimulainya masa kampanye, itu sudah kita atur semua. Mana yang boleh diganti dan mana yang tidak boleh diganti, tidak bisa diganti. Saat ini jumlahnya berapa Pak yang calon kepala daerah yang meninggal dunia? Saya nggak hafal ya, berapa jumlahnya yang meninggal ya. Saya nggak hafal, tapi kemarin kan ada konfirmasi 1 atau 2 yang meninggal. Kalau negara yang terpapar corona per hari ini update-nya berapa? Kalau tadi angka yang kita punya itu ada 30. Jadi totalnya 2 juta lebih ya. Sebelum-sebelumnya ada yang reaktif tapi sudah bisa ditangani. Ada yang tes lagi kemudian jadi negatif. Ada yang memang nggak mau, ya udah kita ganti dengan yang memenuhi syarat. Kalau yang meninggal baru yang tangguh? Iya, untuk yang permanen. Tracingnya gimana Pak sejauh ini Pak? Aduh, saya nggak ingat ya. Tapi yang jelas, yang saya pasti ingat, sejak tanggal 2 Desember, dia sudah nggak masuk kantor. Jadi begitu mengeluh sakit apa segala macam itu, tanggal 2 dia sudah tidak masuk kantor. Tapi tanggal 5 hasil tes swabnya itu baru keluar. Tapi dia kan sudah tidak beraktivitas bersama teman-temannya mulai tanggal 2. Terkait santunannya masih bisa? Ya nanti karena ini pilkada, anggarannya itu ada di masing-masing daerah, gitu ya. Tapi
regulasi kita sudah mengatur dia akan diberikan santunan. Nah, cuma nanti besarannya itu tergantung kemampuan masing-masing daerah. Kita menentukan batas pagu maksimalnya. Kalau daerah punya uang cukup, dia akan bayar sesuai dengan batas maksimalnya. Tapi kalau daerah tidak mampu, ya tergantung masing-masing daerah gitu. Ini kan diprediksi akan banyak gugatan ke MK terkait pilkada. Wah, oh kamu prediksimu. Presentasinya kan Mudah-mudahan tidak. Yang tipis berapa? Nggak banyak. Dari 270 itu nggak banyak ya. Ya mudah-mudahan lah. Kalau prosesnya sudah jelas, dijalankan sesuai ketentuan, terbuka, transparan, semua tahu bahwa hasil itu memang hasil yang dituliskan atau diputuskan sebagaimana mestinya, jadi mestinya nggak ada persoalan. Ya. Dan saya ingin mengingatkan, kalau ada yang tidak puas, jangan menyelesaikan persoalan di jalanan, selesaikan di ruang-ruang yang telah disediakan oleh undang-undang. Mulai dari Bawaslu, kan bisa lapor Bawaslu. Kalau ada pelanggaran etik bisa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada sengketa administratif ke Bawaslu, nanti bisa juga kalau ada pidananya bisa ke Gakumdu dan ke kepolisian. Jadi selesaikan di ruang-ruang yang sudah disediakan oleh undang-undang. Kalau tadi yang 30 penyelenggara terkonfirmasi positif itu di ada PPK, PPS, KPPS, itu yang untuk badan netop. Sampai sekarang baru 30.